Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami kerjakan. Perkenalkan saya pemilinya NIM 182. Saya Noftaviana Nuril Aulia, NIM 4214. Saya Yunita Maulidia, NIM 4161. Dan untuk share menyusul. Di sini kami akan menjelaskan tentang kompetensi IPA dalam kurikulum 2013. Yang pertama, latar belakang pembelajaran IPA dalam kurikulum 2013. Pembelajaran IPA sangat penting bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini implementasi pembelajaran IPA dalam kurikulum 2013 itu merupakan kegiatan pembelajaran IPA yang dikembangkan dengan pendekatan saintifik, yaitu observasi, measuring, questionnaire, eksperimen, dan communicating, dan keterampilan lainnya. Kegiatan yang berbasis saintifik ini harus dimunculkan ketika pelaksanaan pembelajaran IPA. Dalam kurikulum 2013, sebagian besar rumusan kompetensi dasar sudah terpadu atau terintegrasi. Pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 ini hanya berada pada kelas tinggi saja, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Sedangkan pada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, itu diintegrasikan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia secara tematik dan integratif. Selain itu, hal tersebut dilakukan karena anak SD pada kelas 1, 2, dan 3 menggunakan cara belajar yang bersifat universal. Jadi pembelajaran IPA secara utuh itu disampaikan pada kelas tingkat tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Risepta. Muatan pada belajar IPA dalam kurikulum 13 bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama itu memperoleh keyakinan terhadap kebenaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan penciptaannya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPA. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu. Yang keempat, mengembangkan ketilan proses menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, membuat keputusan. Yang kelima, kesadaran untuk berperan dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keperluannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Yang memperoleh bekal pengetahuan, konsep, keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan jenjang SMP atau MTS. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pembelajaran IPA. Ruang lingkup pembelajaran IPA di SD. Yang pertama itu berdasarkan putusan Kemendikbud sebagai berikut. Yang pertama, konsep biologi, di mana konsep biologi meliputi rangka manusia, alat indera, bagian dari tumbuhan, jenis hewan, daur hidup hewan, ketegangan antar makhluk hidup, dan sumber daya alam. Yang B, kimia, meliputi campuran dan larutan. Yang C, fisika, meliputi benda-bendanya, perubahan benda, gaya, energi panas, bumi, perubahan energi. Yang D, bumi, semesta, meliputi perubahan kemauan bumi, dan langit, perubahan lingkungan fisik, beserta tata surya. Dari lingkup pembelajaran SD ini, yang pertama yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah landasan untuk mengembangkan materi pokok. Kegiatan pembelajaran belajar, mengajar, dan
menyampai kompetensi untuk Selanjutnya, merancang suatu kegiatan proses belajar mengajar dan pelatihan diperlukan untuk memerhatikan standar proses belajar. selanjutnya adalah KI dan KD pembelajaran IPA. KI pada pembelajaran IPA itu ada 4, yaitu kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi sikap spiritual ini yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan kompetensi sikap sosial itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang 3-4 itu pengetahuan dan keterampilan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa pembelajaran IPA ini ada pada kelas tingkat tinggi yang sepenuhnya diajarkan pada kelas tingkat tinggi. Jadi kelas 4 contohnya dari KI yang pengetahuan itu menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Sedangkan yang KI 4, KD-nya itu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Pada kelas 4 ini, pengembangan KI pada KI ketiga pengetahuan itu ada 8, sedangkan yang pada keterampilan ada 8 juga. Jadi antara KI 3 dan 4 ini pasti sama. Sedangkan pada kelas 5, pada KI 3 itu ada 9, dan kelas 6 ada 8. Jadi ada 8 pengembangan dari KI tersebut. Selanjutnya, ayo. Selanjutnya adalah komponen proses pelaksanaan pembelajaran IPA. Dalam komponen dalam proses pembelajaran IPA ini ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga penutupan. Dalam perencanaan ini, keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran IPA ini tergantung bagaimana seorang guru itu mengoptimalkan sebuah perencanaan dan juga kesiapan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam perencanaan ini ada seorang guru itu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran ini, seorang guru mengidentifikasikan terlebih dahulu seluruh konsep-konsep yang ada di dalam 1 KD melalui kegiatan analisis standar kompetensi lulusan KI dan juga KD. Setelah itu dikaitkan dalam satu tema atau topik. Selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran IPA ini menggunakan konsep integrative science, di mana konsep integrative science ini terdapat dalam proses pembelajaran IPA ini menggunakan model-model yang inovatif, artinya inquiry dan juga pemecahan masalah. Strateginya, guru itu dapat menggunakan pembelajaran kooperatif atau pengajaran langsung. Pendekatannya dapat menggunakan keterampilan, proses lingkungan, atau juga STM. Untuk metodenya dapat menggunakan metode eksperimen, metode demonstrasi, ceramah, dan lain sebagainya. Langkah-langkah atau sintaksnya dimodifikasi sesuai dengan model keterpaduan yang telah dipilih dan juga pendekatan saintifik. Untuk proses penutupan ini
seorang guru ini melakukan sebuah penilaian baik dalam proses pembelajaran berlangsung maupun hingga hasil proses pembelajaran tersebut. Penilaian proses ini dapat menggunakan teknik observasi, unjuk kerja, atau aspek penilaian dalam aspek sikap. Dalam teknik observasi ini, misalnya seorang guru itu mengamati bagaimana siswa tersebut menyampaikan sebuah gagasannya. Untuk teknik penilaian proses kinerja ini berupa produk fisik yang dihasilkan seorang murid atau juga kinerja melakukan sesuatu berupa keterampilan motoriknya. Untuk penilaian aspek sikap ini dapat dilakukan dengan berbagai objek yang dapat diteliti oleh seorang guru. Misalkan bagaimana sikap siswa tersebut kepada seorang guru maupun dengan teman-temannya, dan juga bagaimana sikap siswa tersebut dalam mengikuti proses pembelajaran. Pada kurikulum 2013 ini dianjurkan menerapkan penilaian autentik. Pelajaran IPA saja, melainkan berlaku untuk semua mata pelajaran. Penilaian autentik ini sebuah pengukuran yang signifikan untuk ranah sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan siswa. Sekian presentasi dari kami.